Alkisah di daerah Bengkulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Mawang yang berkedudukan di Lebong. Raja Mawang mempunyai 6 putra dan seorang putri. Mereka adalah Ki Gete, Ki Tago, Ki Ain, Ki Jenain, Ki Geting, Ki Karangnio, dan Putri Serindang Bulan. Saat berusia senja dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas kerajaan, Raja Mawang menunjukkan putra keenamnya, Ki Karangnio, yang bergelar Sultan Abdullah untuk menggantikan kedudukannya. Tidak berapa lama setelah Ki Karangnio menjadi sebagai raja, Raja Mawang pun wafat. Sepeninggal Raja Mawang, terjadilah prahara di antara putra-putrinya akibat penyakit kusta yang diderita oleh Putri Serindang Bulan. Penyakit itu muncul setiap kali ada raja yang datang melamarnya. Akibatnya, pertunangan itu pun selalu batal. Anehnya, jika pertunangan itu batal, penyakit kusta itu pun hilang. Peristiwa tersebut tidak hanya sekali terjadi tetapi berulang kali hingga 9 kali. Peristiwa tersebut menjadi aib bagi keluarga istana. Oleh karena itu, keenam kakak Putri Serindang Bulan mengadakan pertemuan untuk mencari cara agar dapat menghapus aib tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, nama baik keluarga kita akan semakin jelek di mata para raja. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mendengar pertanyaan itu, kelima saudaranya hanya terdiam. Sejenak suasana sidang menjadi hening. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Ki Karangnio angkat bicara. Bagaimana kalau Putri Serindang Bulan kita asingkan saja ke tempat yang jauh dari keramaian? Tak seorang pun peserta sidang yang menjawab. Rupanya mereka tidak sepakat dengan usulan Ki Karangnio. Kalau menurutku, sebaiknya Putri Bulan Serindang kita bunuh saja. Mendengar usulan Ki Tago, para putra Raja Mawang tersebut langsung sepakat kecuali Ki Karangnio. Meskipun ia seorang raja, Ki Karangnio harus menerima keputusan itu karena ia kalah suara oleh kakak-kakaknya. Dalam pertemuan itu juga diputuskan bahwa Ki Karangnio harus melaksanakan tugas itu. Untuk membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya, ia harus membawa pulang setabung darah Putri Serindang Bulan. Setelah pertemuan selesai, Ki Karangnio segera menemui Putri Serindang Bulan. Betapa sedihnya hati putri yang malang itu mendengar keputusan kakak-kakaknya. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari yang telah ditentukan, Ki Karangnio pun bersiap-siap untuk membawa adiknya ke sebuah hutan yang sangat lebat untuk dibunuh. Setelah berpamitan kepada kakak-kakaknya, Ki Karangnio dan Putri Serindang Bulan pun menuju ke hutan. Setibanya di tengah hutan, mereka pun berhenti di tepi sungai air ketahun. Adikku, sepertinya kita sudah terlalu jauh berjalan. Sebaiknya kita berhenti di sini aja. Baiklah kak, silakan laksanakan tugas kakak. Tidak adikku, aku tidak akan sampai hati membunuh adik kandungku sendiri. Akhirnya, Ki Karangnio memberitahukan rencana kepada Putri Serindang Bulan bahwa ia mengelabui kakak-kakaknya. Ki Karangnio akan membuat sebuah raket untuk Putri Serindang Bulan kabur. Dan untuk setabung darah sebagai buktinya, Ki Karangnio akan menyayat tangan Putri Serindang Bulan dan mencampurkannya dengan darah binatang. Dengan berat hati, Ki Karangnio pun menyayat tangan Putri Serindang Bulan. Kemudian darah yang keluar dari tangan adiknya tersebut ia campurkan dengan darah ayam hiring yang telah disembelih sebelumnya. Lalu ia masukkan ke dalam tabung. Setelah itu ia menyuruh Putri Serindang Bulan untuk naik ke rakit yang sudah disiapkan. Pergilah sana adikku, hati-hatilah di jalan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungimu. Terima kasih kakak, semoga kita dapat bertemu kembali. Ki Karangnio pun tidak mampu membendung air matanya. Ia tidak tega melihat adik yang sangat disayangi itu hanyut terbawa aliran sungai. Setelah Putri Serindang Bulan hilang dari pandangannya, Ki Karangnio pun bergegas kembali ke istana untuk melapor kepada kakak-kakaknya bahwa ia telah melaksanakan tugasnya.
Kakak-kakak pun mempercayainya dengan bukti berupa tabung yang berisi darah tersebut. Sementara itu, setelah berhari-hari hanyut di sungai, Putri Selendang Bulan akhirnya terdampar di Pulau Pagai, di lepas pantai muara air ke tahun. Berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, ia telah ditemukan oleh Raja Indrapura yang sedang berburu di pulau itu. Wahai putri cantik, kamu siapa? Dan kenapa bisa berada di tempat ini? Putri Selendang Bulan pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga ia berada di tempat itu. Mendengar cerita itu, Raja Indrapura sangat terharu. Akhirnya, ia membawa Putri Selendang Bulan ke istananya di negeri Setio Barat. Tak berapa lama kemudian, terdengarlah kabar bahwa Raja Indrapura akan menikah dengan Putri Selendang Bulan. Berkat kesaktian Raja Indrapura, penyakit kusta sang putri tidak pernah kambuh lagi. Berita tentang pernikahan mereka pun sampai ke telinga kakak-kakaknya di Lebong. Apa? Putri Selendang Bulan masih hidup? Ki Gete dan keempat adiknya sangat marah kepada Ki Karangnio karena telah mengelabui mereka. Namun, mereka tidak berani membunuh adiknya itu karena takut mendapat murka dari Raja Indrapura. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadiri pesta perkawinan Putri Selendang Bulan dengan Raja Indrapura di negeri Setio Barat. Setibanya di pesta tersebut, Putri Selendang Bulan dan Raja Indrapura pun menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Bahkan ketika mereka akan kembali ke Lebong, Raja Indrapura menghadiah mereka berbagai perhiasan emas. Dalam perjalanan pulang ke Lebong, kapal yang mereka tumpangi diterjang badai dan dihempas ombak besar hingga pecah. Mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Ipoh. Semua perhiasan emas pemberian Raja Indrapura tersebut tenggelam di dasar laut, kecuali milik Ki Karangnio. Rupanya, kelima kakaknya itu iri hati kepada Ki Karangnio dan berniat untuk membunuhnya, lalu mengambil perhiasannya. Mengetahui niat busuk kakak-kakaknya itu, Ki Karangnio pun menyampaikan kata-kata bijak kepada mereka. Hartoku harto udi, hartoku udi hartoku, barang udi cigai, aku magle igai. Yang artinya, hartaku harta kalian adalah hartaku. Barang kalian hilang, aku memberinya. Kata-kata bijak Ki Karangnio tersebut benar-benar menyentuh perasaan kelima kakaknya. Apalagi ketika Ki Karangnio membagi hartanya kepada mereka dengan jumlah yang sama, hati kelima kakaknya itu semakin tersentuh karena kemuliaan hati adiknya. Adikku, engkau adalah saudaraku yang arif dan bijaksana. Engkau emang pantas untuk menjadi raja di Lebong. Ketika Ki Karangnio akan berpamitan hendak kembali ke Lebong, salah satu seorang kakak berkata, Huo ite sao kami cigai belek. artinya sekarang ini kita berpisah dan kami tidak akan pulang lagi. Menurut empunya cerita, kata-kata tersebut menjadi terkenal di kalangan masyarakat Lebong karena tempat mereka mengucapkan kata-kata tersebut sekarang dinamakan Teluk Sarak. Kata sarak diambil dari kata saok yang berarti berpisah, dan Ki Karangnio pergi ke Lebong.